Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Rahman. Di video ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah aplikasi basis data. Jadi saya udah dikasih soalnya, yaitu ini. Jadi tugasnya pertemuan ke-7. Jadi di tugas pertemuan 7 ini tugas individu untuk review materi. Jadi tugasnya dibuat dalam berbentuk video tutorial. Nah, di sini udah ada rancangan database. Jadi rancangan database ini perkembangan rancangan dari pertemuan sebelumnya. Terus di sini ada tabel penerbit juga. Nah, di sini baru kita masuk ke studi kasusnya. Jadi ada 17 soal ya. Jadi yang pertama kita paling start dulu MySQL-nya. Udah jalan. Terus kita buka command prompt-nya. Jadi yang pertama kita ketik cd spasi ke local disk D. Yes. Local disk C ya. Terus masuk ke file exam.pp. Terus MySQL. Ke bin. Terus ke file mysql.exe. Kita menggunakan user root ya. Enter password, di sini enter aja ya. Nah, sekarang kita udah masuk. Jadi yang pertama soalnya itu masuk ke database DB Perpus Web menggunakan command prompt. Jadi kita cek dulu ya database-nya dengan ketik show database. Nah, di sini DB Perpus Web-nya udah ada ya. Jadi kita langsung masuk ke database DB Perpus dengan cara ketik use DB Perpus Web. Di sini status database-nya telah digunakan ya. Terus yang kedua, cek tabel yang ada. Show tables, tabel, show tables. Ini adalah daftar tabel yang ada. Jadi ada tabel admin, tabel anggota, tabel buku, detail pinjam, terus katalog buku, dan tabel peminjaman. Terus yang ketiga, buat tabel baru dengan nama tabel penerbit. Bisa dilihat di struktur tabel.
Lihat tabel 1. Nah, di sini. Jadi tabel penerbit di sini belum ada. Jadi kita buat sekarang. Caranya create tabel penerbit. Field yang pertama itu ID penerbit. ID penerbit. Terus tipe datanya integer menggunakan auto increment. Terus field selanjutnya nama penerbit. Tipe datanya varchar. Lengthnya 35. Field selanjutnya alamat penerbit. Tipe datanya teks. Terus varchar dengan length 15. Penerbit. Tipe data cara. Terus di sini ada keterangan primary key. Primary key-nya itu di ID penerbit. Jadi kita tulis primary key di ID penerbit. Nah, jangan lupa titik komanya ya. Key di ID penerbit dan enter. Udah oke. Terus lanjut ke nomor 4, yaitu cek deskripsi tabel penerbit. Caranya dengan ketik des penerbit. Nah, ini dia. Primary key-nya di ID penerbit. Lanjut ke nomor 5, input record pada tabel penerbit dengan data pada tabel 2. Ini tabel 2-nya. Caranya kita ketik insert into penerbit. Kita tulis file-nya.
Jadi ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, telepon penerbit, dan email penerbit. Jangan lupa kurung tutupnya. Yang pertama ID penerbitnya 1, terus nama penerbitnya Wacanaria. Terus alamatnya Jakarta. Terus nomor teleponnya. Terus emailnya. Jadi yang pertama ini ID penerbitnya 1, terus nama penerbitnya Wacanaria, terus file ketiganya alamat yaitu Jakarta, telepon penerbit, terus email penerbit. Maaf, di awal saya lupa memasukkan kurung bukanya. Nah, udah. Enter. Jadi misalkan kita pengen nge-copy yang sebelumnya, copy yang di atas, jadi kita cukup ketik ini aja di keyboard arah atas. Nah, gini. Jadi kita tinggal edit aja ke samping. 2, terus nama penerbitnya Pustaka Bangsa. Alamatnya Bekasi. Nomor HP-nya 6285. Selebihnya sama ya, cuma keduanya kita edit. Terus emailnya. Pustaka. pustakabangsa@gmail.com. Lanjut. Alamatnya di Depok. Telepon penerbitnya 0 888 111 222. Nah, ini udah kita buat. Di sini kalau di akhirnya kita kasih
titik koma ya, jangan lupa. Lalu enter. Udah oke statusnya. Query oke. Terus nomor ke-6, tambahkan field ID penerbit pada tabel buku. Tabel buku. Jadi kan ada ya. Nah, ini tabel, daftar tabelnya. Nah, di sini ada kan tabel buku. Jadi kita tambahkan field ID penerbit pada tabel buku. Caranya, tik alter table add ID penerbit. Terus ya, field ID penerbit. Oke, udah selesai. Terus nomor 7, hapus field penerbit pada tabel buku. Caranya tinggal ketik alter table buku drop penerbit. Sudah oke. Selanjutnya nomor 8, update data field ID penerbit pada tabel buku berdasarkan ID buku dan ID katalog seperti pada tabel ketiga. Tabel 3 ini. Update data dilakukan karena ada perubahan struktur tabel. Jadi tadi kan kita sudah menambahkan ID penerbit di tabel buku. Otomatis kan ini masih kosong ya ID penerbitnya. Jadi kita tambahkan ID penerbit, isi ID penerbit berdasarkan acuannya ke ID buku. Ini sama ID katalog. Caranya ketik update buku set ID penerbit satu ya, where ID buku sama dengan 1 ini nih. Udah oke. Kita teruskan dengan cara yang sama sampai ke yang keempat ini. Kita copy aja ya. Kalau kita edit, jadi penerbitnya 2, terus ID bukunya 2 juga. Oke. Terus yang ketiga ID bukunya 3, ID penerbitnya juga sama 3.
Yang terakhir ID bukunya 4, ID penerbitnya kita isi 1. Sudah selesai. Jadi kita input satu-satu ya. 1, 2, 3, 4. Nomor 8 udah selesai. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu input data peminjaman dengan data pada tabel keempat. Jadi di tabel peminjaman ini masih kosong ya. Jadi datanya sesuai di tabel 4 ini. Kita isi datanya ini seperti tabel 4. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu ya yang hasil input, yang ini hasil update nomor 8. Caranya tik select from buku. Nah, ini kita perbesar dulu. Nah, ini ID penerbitnya yang tadi kita udah isi. Sekarang kita lanjut ke nomor 9, input data peminjaman. Caranya kita ketik insert into tabel peminjaman. Biasa kita tulis dulu filenya. ID pinjam. Yes. Terus ID anggota. Tanggal pinjam. Tanggal kembali. Sama jumlah buku. Baru kita masukkan datanya. Statusnya selesai. Jumlah buku yang dipinjamnya 1. Jangan lupa komanya. Selanjutnya kita copy aja, lalu kita edit. Ini pinjam 2,
ID anggotanya 2, terus tanggal pinjamnya bukan 2, tanggal 1, tanggal kembalinya terus statusnya sama, selesai, jumlah yang dipinjamnya 1 sama, kita enter. ID pinjam 3, ID anggotanya 1, tadi tanggal pinjamnya, statusnya masih sama, selesai, jumlah buku yang dipinjamnya 2. Yang terakhir ID pinjamnya 4, ID anggota 3, tanggal pinjamnya edit dulu karena statusnya belum selesai, jadi tanggal kembalinya masih kosong ya. Kita tulis di sini belum selesai statusnya, jumlah buku yang dipinjamnya 2. Di sini kita yang komanya itu ganti ke titik koma, lalu enter. Oke, kita cek, select from pinjaman. Nah, sudah selesai, sama ya. Lalu lanjut ke nomor 10, input data detail pinjam dengan data pada tabel 5. Caranya sama ya seperti yang nomor 9. Insert into detail pinjam. Seperti biasa kita tulis filenya dulu. Jadi ada file ID pinjam, ID buku, tanggal pengembalian, file denda, sama status buku. Baru kita input data. Denda
dendanya 3.000. Status buku kembali. ID pinjam, ID buku, tanggal pengembalian, denda, status bukunya kembali. Dendanya 2.000, status bukunya kembali. ID pinjamnya 3, ID bukunya 1, tanggal pengembaliannya bulan 4 tanggal 1. Dendanya 1.000, statusnya sama kembali. Di sini kita editnya ID buku, di edit ID buku, ID bukunya 4. Terus tanggal pengembaliannya sama, dendanya sama, status bukunya sama kembali. Lanjut. Di sini status bukunya belum kembali ya. Belum kembali, karena belum kembali jadi dendanya masih 0. Tanggalnya juga sama. ID bukunya 5, ID peminjamannya 4. Oke, kita copy lagi. Di sini cuma edit di ID buku saja, itu jadi 3. Yang lain masih sama, tanggal pengembalian belum muncul, dendanya juga masih 0 karena status bukunya belum kembali. Jangan lupa titik komanya, lalu enter. Sudah oke. Kita cek tabelnya. Nah, ini dia tabelnya. Sudah sama, kita lanjut ke nomor 11, tampilkan seluruh isi pada tabel. Jadi kita cek dulu ya, karena tadi udah ada penambahan tabel. Kita cek daftar tabelnya dulu. Show tables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan ya? Nah, ini ada di sini keterangannya juga ada 7. Terus yang pertama itu kan ada 6 tabel ya, karena tadi ada penambahan tabel 1, yaitu tabel
penerbit. Lalu kita cek satu-satu isi tabelnya. Ada 7 tabel anggota, tabel admin, tabel anggota, tabel buku, tabel detail pinjam, tabel katalog buku, tabel peminjaman, sama tabel penerbit. Nomor 11 sudah, kita lanjut ke nomor 12. Tampilkan nama anggota yang pernah meminjam buku. Jadi sebelum lanjut ke nomor 12, karena di sini perintah nomor 12 itu berkaitan. Jadi antara tabelnya itu berkaitan gitu. Jadi kalau sebelum kita masukkan perintah yang ini soal ke nomor 12, soal nomor 12, jadi kita harus mengaktifkan origin key-nya. Nah, ini kandidat origin key yang dikasih tanda bintang 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kandidat origin key-nya. Caranya itu kita ketik alter table. Yang pertama ini ya, yang di tabel peminjaman. Alter table peminjaman, add origin key, filenya ID anggota, reference,
peminjaman. On update cascade on delete on delete jadi perintahnya seperti ini. Alter table peminjaman add origin key di field ID anggota, reference peminjaman, ID pinjam, on update cascade, on delete cascade. Oke. Selanjutnya di tabel detail pinjam. Add origin key, ID pinjam, reference peminjaman, peminjaman yaitu ID pinjam, jadi masih sama. Setelah itu enter. Yang selanjutnya ini masih di tabel detail pinjam, tapi kandidatnya yang sekarang field ID buku. Berarti di sininya kita ganti ke tabel buku.
Oh, kita ada yang ini, ada yang salah input. Kita copy lagi. Jadi alter table buku, add version key, ID katalog, reference. Oh, maaf. Di sini tabel katalog buku. Sudah oke. Terus yang terakhir, karena di sini kandidat origin key-nya ID penerbit, kita ganti ID penerbit. Penerbit, reference, table penerbit. Penerbit, ID penerbit. Sudah. Nah, sekarang kita baru bisa melanjutkan ke nomor 12, yaitu tampilkan nama anggota yang pernah meminjam buku. Itu dengan cara select ID anggota, nama, from anggota, where ID anggota, in ini adalah nama anggota yang pernah meminjam buku. Ada 3 orang. Nah, lanjut ke nomor 13. Itu tampilkan nama anggota yang tidak pernah meminjam buku. Jadi sebaliknya ya. Jadi kita copy aja. Terus kita tinggal tambahkan di sini not. Jadi not in. Kita enter. Nah, ini adalah anggota, nama anggota yang tidak pernah meminjam buku. Lanjut ke nomor 14. Tampilkan buku yang pernah dipinjam dengan jumlah peminjamannya. Caranya itu tick select,
S ini adalah panggilan untuk memunculkan ini jumlah peminjaman. Jadi di sini kita pakai namanya jumlah buku. From tabel buku dan detail pinjam. Where sudah berhasil. Maaf tadi karena saya kurang fokus jadi banyak error. Jadi perintah nomor 14 sudah ditampilkan. Jadi tampilkan buku yang pernah dipinjam dengan jumlah peminjamannya. Ini judul bukunya, ID buku, sama ini jumlah buku yang dipinjamnya. Sekarang lanjut ke nomor 15. Itu tampilkan buku yang tidak pernah dipinjam. Itu dengan cara select Jadi select ID buku, judul buku, from buku, where ID buku not in,
Select ID buku from detail pinjam. Lalu enter. Maaf, di sini saya salah. Detail pinjam. Nah, sudah muncul datanya. Lalu lanjut ke nomor 16, tampilkan data buku beserta nama katalognya dan nama penerbitnya. Ini adalah tabelnya. Jadi tadi kan kita disuruh tampilkan data buku beserta nama katalognya dan nama penerbitnya. Nama katalog, terus nama penerbit. Itu ketik select
Ini adalah buku yang belum dikembalikan. Jadi ada 2 buku ya. Jadi dari ini where buku, terus ID buku sama dengan detail pinjam, ID buku, ini perintah ini berkaitannya sama origin key. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan dalam penginputan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.